Coba Nini tanya, apakah dia Aji Basa Pamungkas atau Boy Seta? Tidak perlu. Boy Seta tidak mungkin bersama dengan Mak Lampir, Grandong, dan Endang Cuwiri. Itu pasti Aji Basa Pamungkas. Aji Basa Pamungkas! Aji Basa Pamungkas! Iya, Nini. Hari ini kamu harus mati, supaya tidak ada lagi wajah yang berani menyerupai Bayu Seta. Kiai sepuh di Masjid Miko? Tidak usah Kanjeng. Tapi Dimas luka berat seperti ini. Tidak apa-apa. Insya Allah aku bisa mengobatinya sendiri. Aji Basa Pamungkas sepertinya terkena luka dalam juga. Betul. Aku dan dia sama-sama luka dalam. Tapi sepertinya aku lebih parah. Aku lihat dia tidak muntah darah. Terluka? Betul, Kiai. Sepertinya lukanya sangat parah. Apa melawan Aji Basa Pamungkas? Iya, saya lihat Aji Basa Pamungkas juga terluka. Mati sekalian, menambah leganya hati kami. Luka parakah Aji Basa Pamungkas? Tapi tidak separah Jatmiko. Jatmiko perlu ditolong, Kiai. Aku tidak bisa meninggalkan padepokan begitu saja. Kala Gondang bilang, Mak Lampir dan murid-muridnya akan menyerang kemari. Betul, Kiai. Tapi saya heran, sampai sekarang kok belum juga. Sewaktu-waktu mereka bisa datang. Ya. Lebih baik Kiai tetap tinggal di sini bersama Kala Gondang dan Kiai Jabat. Sedangkan saya dan Kiai Basari akan menuju ke Tegal untuk menengok Jatmiko. Mungkin pertolongan kami lebih dibutuhkan di sana. Bagus, bagus. Dengan demikian, semua urusan akan menjadi beres. Bagaimana hasil penyelidikanmu, Ki Bolang? Saya kira sekaranglah waktunya. Kiai Ageng Jumantoro dan Kiai Basari pergi meninggalkan padepokan. Sedangkan Pangeran Purbaya dan Jatmiko entah kemana. Kau tidak tanya pada orang sekitarnya kemana? Sudah, Nyai, tapi tidak seorang pun yang tahu. Ada yang menduga ke Kadipaten, sebab perginya dengan Tumenggung Martoloyo dan Pusponegoro. Pusponegoro? Ya, salah satu petinggi Kadipaten yang menjadi wali di Brebes. Mak Lampir, katanya kau sakti. Ya, kata orang-orang begitu. Aku ingin kepala Jatmiko. Kau dengar, Lampir? Ya, aku dengar. Tapi di mana Jatmiko sekarang? Di padepokan Kiai Ageng Sebayu. Tidak ada. Ki Bolang sudah menyelidikinya. Di sana tidak ada Jatmiko. Diam! Aku lebih tahu daripada Ki Bolang. Dia berada di padepokan Kiai Ageng Sebayu. Cepat, bawa kepala Jatmiko kemari. Ayo. Apa yang terjadi dengan Aji Basa Pamungkas? Tidak tahu. Oh, kau pasti tahu. Antara Aji Basa Pamungkas dan Jatmiko pasti telah terjadi apa-apa. Tanyakan sendiri. Jawab, atau bunuh kau. Bunuh? Ayo bunuh kalau berani. Lampir!
Ada apa, Cuiri? Terus terang, aku tidak sanggup lagi berhadapan dengan Bayu Seta. Kalau dipaksakan, aku bisa mati. Paling tidak memerlukan waktu 3 tahun untuk bisa mengalahkan dia. Jangan dipaksakan. Najat Miko perlu istirahat untuk memulihkan kesehatannya dengan sempurna. Nanti barulah bisa menggembleng diri secara lahir batin untuk menghadapi Aji Basa Pamungkas. Apakah tidak ada yang bisa menandinginya lagi selain Baginda Sultan? Sayang kitab itu hilang. Kalau tidak, aku sendiri sanggup menghadapinya. Ada cara lain untuk menghadapi Aji Basa Pamungkas. Tapi aku tidak tahu apakah orangnya mau atau tidak. Siapa? Dewi Racun. Kenapa Dewi Racun? Dia seorang wanita? Justru karena seorang wanita, dia mempunyai kekuatan batin yang sangat luar biasa. Dialah yang dapat mengalahkan Aji Basa Pamungkas. Ananda Jatmiko menunjuk Dewi Racun untuk menghadapi Aji Basa Pamungkas. Apa karena Dewi Racun memiliki sawung dahana dengan cemeti amal rasulinya? Bukan, Kiai. Bukan. Lalu karena apa? Karena kepribadian Dewi Racun yang begitu kuat, Kiai. Sudah lama kenal dengan Dewi Racun? Sepanjang yang Kiai tahu, bagaimana? Sepanjang yang aku tahu, kau belum lama kenal dengan Dewi Racun. Dari mana kau tahu bahwa Dewi Racun memiliki kepribadian yang kuat sehingga mampu mengalahkan Aji Basa Pamungkas? Ya. Hati kecilku mengatakan demikian, Kiai. Tidak ada salahnya kalau kita coba, Kiai. Dewi Racun disuruh maju menghadapi Aji Basa Pamungkas? Ya, apa salahnya? Dia bukan wanita biasa. Barangkali 10 pendekar Tegal yang paling jempolan pun belum tentu menang menghadapi pendekar Dewi Racun. Masa iya, Kiai? Ya. Supaya meyakinkan, bagaimana kalau kita coba saja, Kanjeng? Sebaiknya memang begitu. Kita pilih orang-orang terbaik kita. Dimas, pimpin mereka untuk menyergap Dewi Racun. Kalau dia benar-benar bisa mengalahkan orang-orang kita, kita akui bahwa dia memang pantas untuk berhadapan dengan Aji Basa Pamungkas. Kalau benar mau dicoba, jangan tanggung-tanggung. Kanjeng dan Ananda Puspanegoro harus turun langsung ke Palagan melawan Dewi Racun. Aku, Kiai? Iya. Kanjeng terkenal sebagai orang yang sakti mandraguna. Orang sakti berhadapan dengan orang sakti. Adil kan? Kita hadapi bersama-sama, Kanjeng Tumenggung. Ya, boleh Dimas.
Maaf, Nyai. Apa maksud Andika menyerangku? Silakan bertanya kepada Kiai Ageng. Apa-apaan ini, Kiai? Maaf, Nyai. Jangan tersinggung. Kami tidak bermaksud mempermainkan Nyai. Apa maksudnya? Kami merasa kewalahan menghadapi Aji Basa Pamungkas. Baru-baru ini, Temenggung Martoloyo dan Jatmiko berusaha menangkap Aji Basa Pamungkas, tapi tidak berhasil, sia-sia. Bahkan Jatmiko menderita luka dalam yang cukup parah, Nyai. Jatmiko? Jatmiko terluka parah? Betul, Nyai. Atas sarannya, aku disuruh menghubungi Nyai dan meminta pertolongan pada Nyai. Untuk apa? Menghadapi Aji Basa Pamungkas. Menurut Jatmiko, hanya Nyai yang sanggup mengalahkan Aji Basa Pamungkas. Aku? Iya, kami sendiri hampir tidak percaya. Karena itu kami minta bantuan Kanjeng Tumenggung Martoloyo dan Pusponegoro untuk menguji Nyai. Dan ternyata benar, hanya Nyai yang sanggup mengalahkan Aji Basa Pamungkas. Bawa aku ke tempat Jatmiko, Kiai. Mari, Nyai. Terima kasih, Kiai. Bagaimana perasaan Andika sekarang? Lebih baik, Kiai, daripada kemarin. Syukur. Berarti kesehatan Andika berkembang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyai mau bicara dengan Jatmiko. Maaf, aku ingin bicara empat mata dengan Jatmiko, Kiai. Baiklah, silakan. Mari. Boleh aku memanggil Kakang lagi kepada Andika? Apakah Andika masih merasa sakit hati kepadaku? Bisa mengalahkan Aji Basa Pamungkas. Ya, kita lihat saja. Baiklah, kita tidak usah membicarakan masalah pribadi kita. Andika setuju? Andika kenal siapa Aji Basa Pamungkas? Kekasihmu, Bayu Seta. Salah. Salah? Iya, salah besar. Dia bukan Kakang Bayu Setaku. Menurut Nyai, siapa dia? Orang lain yang menyamar sebagai Bayu Seta. Sekarang Bayu Seta ada di mana? Ada. Aku sudah pernah bertemu dan bicara empat mata dengannya. Andika memusuhi Bayu Seta atau Aji Basa Pamungkas? Apa jawaban Nyai jika aku jawab Bayu Seta? Andika akan berhadapan dengan aku. Jika aku jawab Aji Basa Pamungkas? Andika sekutuku. Kita akan saling bahu-membahu untuk menumpas Aji Basa Pamungkas. Kita cari Aji Basa Pamungkas bersama-sama. Kita bunuh agar dia tidak menjadi kelilip Baginda Sultan. Ya. Kenapa? Warta yang terakhir tentang Aji Basa Pamungkas. Dia terlihat kemarin di Dusun Lebak situ. Apakah kita akan ke sana, Nyai? Tidak. Kita langsung saja ke Margasari. Sebab tadi pagi aku terima kabar bahwa Aji Basa Pamungkas ada di sana. Perjalanan ke Margasari cukup jauh. Apakah tidak berakibat buruk bagi Jatmiko? Tidak, aku tidak apa-apa. Kita cari Aji Basa Pamungkas. Sampai ketemu. Aku tidak akan pulang ke Kadipaten sebelum usahaku ini berhasil. Mudah-mudahan di Mataram nanti kita bisa menemukannya, Nyai.
di sini, Cuwiri? Keindahan? Keindahan? Apa maksudmu? Keindahan bersama Andika. Denganku? Aku budak Andika. Hidup matiku, aku serahkan kepada Andika. Apa yang kau inginkan dariku? Tidak ada. Hanya secuil kasih sayang Andika kepadaku. Kenapa tertawa? Kau tidak takut padaku? Aku lelas. Pasti aku akan menyenangi perasaan Andika. Bukti seorang budak kepada tuannya Mak Lampir tidak seperti kamu. Tidak pernah membuktikan apapun. Mundur. Mundur! Aku bebas melakukan apa saja. Diam! Tidak pantas sesama kita saling menghujat. Baiklah, kita ke sana. Ya. Mana? Tidak ada. Sabar, mereka sedang bergerak kemari. Ki Bolang bersaudara akan segera datang kemari. Kalau Dewi Racun dan orang-orangnya sudah dekat, kita sambut saja mereka. Baik untuk pencegatan. Tapi jika terjadi yang pahit, kita tidak bisa lari kemana-mana. Mendingan kita cari tempat yang lebih baik dari ini. Berapa orang? 4, Nyai. 3 orang laki-laki, 1 orang wanita. Saya belum kenal. Aku bilang bersembunyi. Kau tidak dengar, Cuwiri? Telingaku waras dan pendengaranku masih tajam. Pimpinanku bukan kamu, Mak Lampir. Masuk api pun akan aku lakukan jika Aji Basah Pamungkas yang mengatakannya. Ingat, Mak Lampir, sesama teman sendiri, jangan bertengkar. Ini hutan Margasari. Waspada saja, Nyai. Betul. Pasang mata untuk menjaga segala kemungkinan yang bakal terjadi. Andika lihat tadi? Iya. 1. Hati-hati, Dimas. Kita sedang diawasi. Lihat di atas kita, Kang Mas. Sasaran sudah dekat. Pura-pura kita tidak tahu. Bayu Seta tidak mungkin bersama dengan Mak Lampir, Grandong, dan Endang Cuwiri. Itu pasti Aji Basah Pamungkas. Aji Basah Pamungkas! Aji Basah Pamungkas! Iya, Nini. Hari ini kamu harus mati, supaya tidak ada lagi wajah yang berani menyerupai Bayu Seta.
saja aku. Kalau Nini menginginkan kematianku. Gerandau. Kenapa, Nek? Barangkali dia memerlukan pertolongan kita. Biarkan. Aku bersedia mati di tanganmu, Nini. Tapi hilangkanlah kebencianmu pada aku. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Andika, kenapa? Cuwiri. Andika pendekar sejati. Pujaanku yang aku agungkan di atas semua lelaki. Jangan rendahkan diri Andika dengan air mata cengeng seperti ini. Cuwiri. Tenanglah sayangku. Tenanglah pujaanku. Dasar murahan. Kau dengar omongan Aji Basa Pamungkas tadi? Omongan apa, Nek? Jadi kau tidak dengar? Yang aku dengar, dia ingin mati. Itu yang aku maksud. Dia ingin mati oleh Dewi Racun. Kalau memang benar, kebetulan sekali, Nek. Iya, kita buat cara yang sebaik-baiknya dan bersedia dibunuh oleh kekasihnya. Ya Tuhan, bukalah hati Kakang Bayu Seta sehingga bersedia kembali padaku. Di mana gurumu? Itu, Paman. Sabung, boleh aku menemui gurumu? Dilamar sekalian, aku lebih senang, Paman. Shh, ngaco kamu. Memangnya gampang melamar orang? Gampang, Paman. Aku bisa atur. Ditanggung, guruku tidak akan menolak, Paman. Aku ingin bicara sebentar saja. Perlu aku temani? Tidak usah, aku ingin bebas. Bukan bebas, tapi ingin mesra. Sudah, sana. Iya, baik, Paman. Apakah aku mengganggu jika aku menemani Nyai? Aku tidak perlu ditemani. Boleh aku bicara sebentar saja? Aku tidak ingin mendengarkan pembicaraan tentang masa lalu kita. Kenapa, Nyai? Bukankah masa lalu adalah masa yang indah untuk diingat? Tidak. Jika Andika mau membicarakan masa lalu kita, lebih baik Andika angkat kaki dari sini sekarang. Bagaimana kalau aku membicarakan masa yang kemarin? Masa kemarin? Iya. Saat Aji Basa Pamungkas gemetar ketakutan menggigil seperti orang sakit menghadapi Nini. Itulah yang aku herankan. Kenapa dia gemetar sedemikian rupa saat dia berhadapan dengan aku? Dan dia kabur. Betul. Dan dia kabur. Aneh. Sungguh-sungguh aneh. Padahal aku baru pertama kali berhadapan dengan Aji Basa Pamungkas. Berhadapan dengan Bayu Seta? Sering. Tapi Bayu Seta bukanlah Aji Basa Pamungkas. Andika harus ingat itu. Nini pernah berpikir, kenapa Aji Basa Pamungkas lari saat berhadapan dengan Nini? Tidak. Mungkin dia tidak mau melawan wanita. Bukan. Bukannya dia tidak mau melawan wanita. Tidak sedikit pendekar wanita yang menjadi korban keganasan tangannya. Tapi dia tidak mau melawan Nini. Kenapa? Karena Aji Basa Pamungkas sangat mencintai Nini. Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Hati Aji Basa Pamungkas adalah hati Bayu Seta. Jatmiko, ucapanmu menunjukkan bahwa kamu menuduh Aji Basa Pamungkas adalah Kakang Bayu Seta. Memang benar. Percayalah padaku. Nini, sabar Nini. Berilah aku kesempatan untuk... Pergi kamu! Cepat! Ya Nini, tapi lain waktu... Pergi!
Racun, Grandong. Bagaimana dengan Endang Cuwiri, Nek? Endang Cuwiri juga. Tapi saat dekat ini Dewi Racun lebih utama daripada Endang Cuwiri. Kau tahu apa sebabnya? Sudah. Pokoknya aku mau buat Aji Basa Pamungkas mau membongkar rahasia kematiannya kepada Dewi Racun. Sehingga dia akan dibunuh oleh Dewi Racun tanpa belas kasihan. Semua caranya sudah aku persiapkan, Grandong. Nah, mari tuh. Kiai, Romo, kenalkan, ini teman saya, Tumenggung Dalupaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditugaskan oleh Gusti Sultan Agung untuk menggantikan Pangeran Purbaya menangani masalah Aji Basa Pamungkas di sini. Sebab ada tugas yang lebih penting bagi Pangeran Purbaya di Kadipaten Wirasaba yang sedang bergolak. Dengan senang hati dan tangan terbuka, kami menerima kehadiran Tumenggung. Namun sebelumnya kami mohon maaf, sebab keadaan kami di sini sangat sederhana. Tidak seperti di Mataram, serba lengkap. Kiai merendah. Justru sebaliknya. Saya lihat keadaan di sini sangat menyenangkan, segar dan alami. Nah, Romo, Kiai, saya mohon pamit. Sekarang ini juga saya akan berangkat ke Kadipaten Wirasaba untuk bertemu dengan Tumenggung Wiralaga dan Tumenggung Alap-Alap yang sudah berada di sana. Selamat jalan Anda, Pangeran. Romo, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, silakan masuk. Silakan. Silakan minum. Mari silakan. Mari, terima kasih. Semalaman aku hampir tak bisa tidur. Kenapa, Kiai? Aku teringat Kiai Jamas, Wulandari, Santalima, dan Datuk Panglima Kumbang. Memangnya di mana Santalima dan Datuk Panglima Kumbang berada sekarang, Kiai? Menurut Kalagondang, mereka ditawan oleh Aji Basa Pamungkas. Dia melihat dari cermin lopian saktinya. Kiai Jamas dan semua orang yang Kiai sebutkan tadi, kalau memang benar ditahan, harus segera kita bebaskan, Kiai. Hanya Nini yang bisa menolong Kiai Jamas dan orang-orang yang ditawan Aji Basa Pamungkas. Kenapa aku? Andika tidak? Aku juga. Tapi tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan kenapa aku bilang bahwa hanya Nini yang bisa menyelamatkan Kiai Jamas. Tidak. Andika berhati busuk, selalu menyamakan Aji Basa Pamungkas dengan Kakang Bayu Seta. Begini Nini, maksudku hanya... Mak Lampir menyerbu kemari. Cepat bantu santri-santriku. Iya, Kiai.